Selamat bergabung, Gendis, di politik kebatinan. Kadang dimana politik bikin ngebatin, kadang juga overthinking. Tapi yang penting yakin. Yakin gak Pak Anies suatu hari jadi presiden? Pertanyaannya itu dulu. Yakin gak? Yakin pada suatu masa. Yakin pada suatu masa. Ini biar kita rileks dulu nih, ya kan? Sebelum kita bergulir ke topik utama, biar rileks dulu, manasin mesin lah istilahnya ya. Ada 3 pertanyaan. Ini games, Gendis. Ini games yang akan aku mainkan. 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, andai kalau kamu jadi superhero, lalu skill apa yang kamu pengen punya dan apa yang ingin kamu berikan untuk negara ini? Kita sebut aja Republik Fantasi nih ya, RF. Kira-kira apa? Iya, yang gue mesti kasih. Ya kalau kamu jadi superhero nih, yang nonton juga boleh nih typing ya. Ini seru-seruan aja buat manasin mesin. Kalau aku, Gendis, aku itu pengen jadi voter bender, dimana akan aku berikan skill aku ini untuk merubah suara-suara yang menurut aku nggak pantas didapatkan, dan aku akan kasih suara itu ke pemimpin-pemimpin yang menurut aku pantas, entah itu di level desa sampai di level negara. Jadi namanya voter bender. Kalau kamu apa kira-kira? Apa ya? Apa yang mau dikasih? Ya superhero banyak, tinggal milih aja mau yang apa, yang penting apa yang mau dikasih ke negara ini. Tapi ini Republik Fantasi ya, disclaimer dulu. Yang mau dikasih apa ya? Pas juga nggak apa-apa. Kayak Doraemon kali ya. Oke, kayak Doraemon. Biar apa? Ajaib. Biar apa? Biar apa? Semua yang diimpikan bisa jadi nyata. Untuk negara ini. Ini kita bicara bukan untuk pribadi ya, Gendis, untuk negara ini loh. Dan siapapun yang butuh orang butuh, itu ada selalu kantong ajaibnya si Doraemon kayak gitu. Oke. Pertanyaan yang kedua, kalau ada sebuah mesin waktu, lalu Gendis bisa maju atau mundur, maunya kemana? Mundur atau maju? Dan apa yang ingin dirubah? Aku kasih contoh lagi ya. Kalau aku pengennya itu, tunggu aku baca dulu ya. Maju. Aku pengen maju. Alasannya aku akan bikin sebuah teknologi untuk mengidentifikasi para buzzer. Sehingga kalau aku mundur lagi ke masa yang sekarang, itu otomatis terdeteksi ada benda yang bunyi di tubuh mereka kemanapun mereka pergi. Sehingga kita tahu mereka buzzer. Dan seluruh elektronik yang ada di sekitar mereka berteriak bahwa mereka buzzer. Kalau kamu apa? Mau maju atau mundur? Maju aja. Mau ngapain? Maju itu Ini berlaku buat yang nonton juga ya, boleh ketik-ketik juga boleh. Iya, kenapa? Ya, kalau apa-apa. maju itu lebih mungkin untuk membuat perubahan, sedangkan kalau merencanakan perubahan kali ya. Kalau kita mundur, apa yang dirubah itu pasti berkelindan dengan yang lain, nggak bisa. Nggak bisa kita menghapus salah satu, sedangkan itu tidak berpengaruh terhadap yang lain. Oke. Terakhir sebelum kita mulai topik utamanya. Kalau kamu menjadi seorang tokoh dunia, apa yang ingin kamu sampaikan ke pemimpin Republik Fantasi ini? Pesan apa yang ingin kamu sampaikan? Bebas, tokoh dunia siapa aja, yang ada di fantasi atau fiksi kamu pun juga boleh. Kalau aku kasih contoh lagi nih. Kalau aku pengen jadi Michael Jordan,
Lalu aku bilang sama pemimpin Republik Fantasi ini, Pak, lebih baik Bapak ngajarin rakyat Bapak supaya bisa nombok atau slam dunk daripada Bapak harus membebani rakyat untuk nombokin hutang-hutang Bapak. Iya. Kalau Gendis apa? Tokoh dunia nih ya, bebas siapa aja. Ada jadi Tokoh siapa dunia. ya? Nggak tahu. Jadi siapa yo? Tokoh Jadi dunia. siapa yo? Banyak kan tokoh dunia. Terus? Seingatnya aja, nggak usah serius banget. Jawabannya semakin konyol semakin bagus. Aku Semakin nggak konyol pandai. Aku nggak kayak pandai. tadi tuh Doraemon kan bagus tuh. Semakin konyol semakin bagus. Oke. Jadi topiknya malam ini adalah guys yang nonton walaupun yang lewat love scammer. Kenapa love scammer ini penting? Ternyata ada beberapa fenomena sosial yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini untuk memanipulasi teman-teman di Komal TikTok, khususnya Komal Politik. Nah, Gendis sendiri ini kenapa dia menjadi narasumber yang tepat? Dia orang yang pertama menyuarakan tentang ini di TikTok karena ada beberapa orang yang mungkin curhat sama dia lalu ingin disuarakan. Nah, tanggapannya gimana Gendis? Awal muasal atau seperti apa sih? Kita bicara love scammer itu dulu deh. Apa sih? Love scammer, scamming lovers ya. Itu sebenarnya udah sangat Oke. lama loh, Bang. Udah sangat lama ada ya. Mungkin Nggak apa-apa. Fenomena itu selalu berulang. Karena hari ini pun masih terulang kok Gendis. Hari ini pun masih terulang. iya, Ya. ganti-ganti aja. Makanya kenapa ini penting? Tujuannya untuk mengedukasi dan supaya nggak terjadi lagi ke orang lain. Gimana Sebenarnya itu kan tanggapannya? cukup lama. Bahkan itu sendiri ada isinya udah kenal juga di Polda ya, kasus scammer sendiri, dan itu udah ada perlindungan. Oh ada Ada yang sampai udah ke ranah hukum. Tapi tinggal Oke. seringkali korban itu mah nggak paham dan nggak ngerti harus bagaimana ya, seperti menunjukkan bukti itu ketika mereka udah off itu bukti itu rata-rata kan sudah nggak ada, tidak ada dokumentasi yang ya, so pastinya itu kan sebenarnya love scammer itu kan gini, memang love scammer tuh sering-sering tuh di pihak perempuan ya. Sebenarnya nggak kasusnya di perempuan, di laki-laki juga ada spamming kayak gitu loh. Betul. Nah, jadi scammer itu bukan hanya yang gendernya laki-laki, tapi juga ada juga yang dia juga pelakunya itu perempuan. Cuman kita mungkin nyebutnya itu beda ya. Kalau perempuan itu jadi pelakor kayak gitu kan. Oke. Berarti korban yang ditimbulkan bukan hanya dari kalangan laki-laki tapi juga perempuan. Begitu juga sebaliknya, pelakunya pun bukan hanya dari laki-laki tapi juga perempuan, gitu kan maksudnya? Iya, tapi memang lebih banyak korban perempuan tuh kenapa Bang? Soalnya gini, kalau laki-laki dia tuh lebih banyak korbannya bisa lebih banyak. Sedangkan perempuan kalau dia spamming paling korbannya satu. Kenapa begitu? Ya kan dia kemudian menjalin sebuah relationship yang intens, bisa jadi menjadi istri sah atau istri siri atau istri simpanan atau istri-istrian, yang jelas motifnya memang uang kayak gitu atau harta kayak gitu. Sedangkan kalau Tapi ini bisa lebih dari satu. Tapi ini berawal dari TikTok atau seperti apa? Kita kan spesifik bicara tentang yang terjadi di TikTok, khususnya di Komal-Komal Politik, gitu. Jadi, Karena bocorannya si Joy seperti itu. sebenarnya Jadi gimana? scamming lover itu tidak di TikTok saja. Tampaknya ada gangguan teknis. Aku cari lokasi dulu. Nggak apa-apa. Kemarin juga aku mati lampu tuh.
Ini hujan. Ini Cuman baru apa? cuman nggak apa-apa juga gendis, nanti aku ganti ini apa, aku ganti foto kamu nanti. Yang penting suaranya tetap ada. Ya, sebentar aku cari lokasi dulu. Ada ruang. Kemarin aku pas mati lampu, akhirnya pada saat aku ngedit, aku ganti foto aja. Aku ganti Iya, foto. Yang penting suaranya masih ada. Nah, nggak apa-apa, santai aja. Nggak, ini tadi kan Emang udah tempatnya mati listrik. Oh gitu, berarti PLN-nya ada yang meledak kali gardunya. Nggak, hujan lebat kali, hujan tadi. Iya, Ini tadi betul. nge-live gimana, anginnya kayak gini, kayak gitu kan. Iya, tapi untung ini sinyalnya juga masih bagus ya. Ini di tandem. Ini di tandem. Dari sore tadi aku tandem. Kalau akhir. Oke. Jadi kembali ya Oke. ke diskusi kita ya. Jadi Ya, kembali ke diskusi kita. itu sebenarnya awalnya itu dari medsos dan TikTok. TikTok setelah mungkin ada muncul TikTok, kemudian dia ada live, ada Pomal gitu, dan awalnya aku Pomal tuh emang ngumpulin emak-emak yang dia tuh juga korban scammer kayak gitu ya. Oke. Terus ada juga single daddy di situ, tapi juga salah satunya mereka dimanapun ya, saya cari ini ya, selalu mencari korban. Ada kecenderungan seperti ada yang mencari cinta sejati, ada yang memanfaatkan. Mungkin awalnya gitu ya. Oke. Kriminal itu hanya akan bisa muncul karena ya memang ya ada peluang kayak gitu loh, ada kesempatan. Betul. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat. Ya bisa jadi Ya. itu mungkin dari hal-hal kecil ternyata kok asik ya kayak gini, bisa dapat duit kayak gitu ya, dari udah punya pacar, ada yang dapat tidur gratis, ada dapat uang 1 bulanan kayak gitu kan. Jadi Tapi ya, yang aku nggak ngerti gendis kan, oke, awalnya dari medsos. Kita sebut saja di sini dulu TikTok deh, karena yang kita bahas TikTok. Nah, berapa lama waktu mereka untuk pindah ke jalur hijau supaya lebih private biasanya? Dan Bisa modus-modus operandi yang seperti apa? bisa langsung itu misalnya kayak gini, kita TikTok kemudian DM ya. Bisa nggak dengan modus apapun, mau dia mau pura-pura diskusi atau mau menawarkan produk, berkedok bisnis, ataukah ada tadi diskusi mau minta maaf kayak gitu kan. Banyak modusnya, akhirnya bisa masuk ke namanya jalur hijau. Nah di situ lah mulai, tapi memang selalu ada polanya bang. Polanya seperti apa? Jadi kalau aku simpulkan ya dari beberapa skimmer yang masuk ke aku, yang jadiin aku target juga, ada yang kalau dibilang aku korban, saya rasa enggak juga, karena aku sebenarnya enggak korban, paling ya cuman korban perasaan doang aja kayak gitu ya. Jadi mereka tuh sebenarnya menggunakan pola hipnoterapi. Jadi, real berarti ya? Iya, mereka menggunakan pola komunikasi yang menghipnotis. Ya, seseorang itu mengikuti apa yang dia mau. Jadi tolong dengarkan. Ya, kamu udah dengerin saya kan? Bener ya, kamu udah dengerin saya gitu kan? Diulang-ulang ya, diulang-ulang. Continue, dan itu intens banget. Sehari bisa telepon tuh 3 kali, bisa 4 kali, bisa 5 kali. Jadi kita ini harus tipu ketika seseorang itu menelpon dengan sangat intens. Karena kalau itu yang pertama. Iya, ya nelponnya sangat intens, lebih dari biasanya dan sangat lama. Karena apa? Jadi bukan hanya chatting ya, bukan chatting ya, telepon ya. Iya, dia cenderung untuk telepon, bahkan cenderung untuk video call. Video call. Berarti pertama untuk meyakinkan, yang kedua supaya skillnya work, gitu ya? Iya, ya istilahnya kalau melihat itu kan hipnoterapinya lebih kena, iya kan? Lebih masuk, lebih Pandangan masuk. mata, iya. Jauh Jadi lebih dalam gitu ya?
Ya, Ya. visual, tidak hanya suara, karena hipnoterapis itu kan bisa menggunakan suara, bisa dengan tatapan Iya. mata, Oke. gitu. Jadi selalu Berarti yang kita memancing garis bawahi agar dia ngelihat ke, agar dia melihat iya, ke mata itu calon korbannya. ya, langsung istilahnya eyes to eyes kayak gitu. Ya, ya, eye contact. Iya, lebih Harus kayak ada gitu. eye contact. Itu metode pertama. Setelah itu, langkah berikutnya apa? Setelah kita, let's say udah kena nih. Ya terus nanti kan dia minta tolong kayak gitu ya, Mbak. Bisa kamu transfer saya ya, kamu dengar saya kan, gitu kan. Ada kata-kata yang sering banget diulang. Kemudian nanti langsung Oke. masuk ke tolong nomor rekening, itu dia memastikan Oke. itu kadang nggak berjarak. Jadi tunggulah, saya itu kan masih jalan, saya perlu ke ATM kayak gitu kan. Ditelepon Iya. terus gitu. Iya. Jadi kayak jangan sampai putus, kalau bisa nggak apa-apa kamu sambil teleponan kayak gitu. Jadi itu kan namanya tadi Bang, Oke. pengikatan Oke. ya. Oke. Oh, kalau begitu metodenya, aku kira kebalikannya, bahwa memang dua-duanya memang berawal dari perasaan, lalu dengan speak segala macam, akhirnya kasihan atau ingin membantu, baru kena, lalu dia menghilang. Nggak kayak gitu ya? Atau ada juga yang seperti itu? Ada yang langsung, ada yang enggak. Oke. Ada yang langsung Oke. kena Bang. Mungkin dia kesepian banget kan. Yang korban tuh rata-rata single mom yang dia memang kesepiannya. Dia butuh Oke, tempat oke. untuk ya Kebayang. kedekatan lah kayak gitu ya. Ada hal-hal yang kosong yang Iya. terisi oleh mereka. Diisi sama dia. Oke, jadi mereka ini, para pelaku ini juga menganalisa ya calon korbannya. Dia kosongnya di mana? Apakah di perhatian ataukah di apa gitu ya? Bisa jadi, saya ada juga gini kan, ada yang dia motifnya tuh karena uang, ada yang memang kalau menurutku sih karena memang sakit gitu. Ya, sakit. Kita sebut aja sakit tuh orang. Ya. Ya maksudnya sakit tuh gini Bang, ada namanya esophagism ya, esophagism kalau dalam dunia. Exobiasm. Coba definisikan. Deskripsiin apa itu? Iya, seseorang itu menyukai untuk melihat alat vital atau memperlihatkan alat vitalnya. Ah, oke. Nah itu tidak Dan hanya itu yang laki-laki. itu bisa, iya, itu bisa terjadi kedua belah pihak ya. Iya, makanya Oke, ada kasus oke. video sex, iya kan? Oke, benar. Dalam low scammer ada korban yang itu tuh kenanya itu di video sex. Nah, itu Diperas muncul habis itu pemerasan. maksudnya. Iya, habis itu. Oke. Karena si perempuan juga sakit, menurutku itu sakit termasuk kejiwaannya. Sakit. Dia suka Betul. menunjukkan hal alat vitalnya itu, mungkin nggak perempuan lebih suka Betul. kan, kamu cantik banget sih, bibirmu seksi banget sih kayak gitu Benar. kan. Nah kalau yang laki-laki Benar. juga kayak gitu, dia sendiri suka untuk menunjukkan saya ya kelaki-lakiannya kayak Show gitu. off. Ya. Baik Iya, di dalam iya. ucapan atau bahkan menunjukkan yang fisikal juga kita nggak ngerti lah. Aku sendiri nggak pernah. Pernah Oke. ditarget cuma nggak dapet. Oh. Ya. Gue ketawa aja gue. Nggak dapat. Enggak, nggak gue dapet, pelajari nggak dapet. Bang, emang gue isengin, gue ikuti permainan dia karena apa Oh, iya, alur. Iya, endingnya di mana gitu. Oke. jadi ternyata akhirnya kebongkar kayak gitu ya. Aku ikuti 2 hari itu aku pura-pura mau sama dia, aku ikuti gimana sih, Iya. kayak gini ya memang scammer tuh kayak gitu. Ya aku udah paham sih dia, ini kayaknya scammer ya. Ya. Karena kita tahu dan sudah menganalisa, lalu kita membiarkan dia untuk memanipulasi kita supaya kita tahu endingnya kemana gitu kan? Ya iya sih, emang keisengan sih. Ya, Oke, kadang kan itu kita perlu tahu. kasus. Nah, Betul, nggak ada masalah kalau itu. Itu kasus yang sedikit agak ekstrim nih. Kalau kita mau turunin sedikit grade-nya, ada nggak yang
emang emang hubungannya terjalin secara natural aja karena sering naik koma, lalu ngobrol-ngobrol, lalu bersimpati, ada nggak yang kayak gitu? Tapi ujung-ujungnya sebenarnya dia nggak menargetkan, tapi mungkin karena keadaan atau apapun, akhirnya nggak bisa ganti, ngilang. Ada nggak begitu? Ada juga. Ada Aku juga. yang sempet trending topik tentang aku itu ya, si Jay cerita mungkin. Apa? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Itu kan Aku baru banget main gini TikTok. ya. Kalau aku mah saya suka dibilang suka nantang-nantang itu, saya emang ini kadang sebuah Ya. keisengan gitu ya. Orang ini kok aneh kayak Challenging. gitu kan. Ya, men-challenge diri sendiri ya. Oke. Saya emang selalu men-challenge kawan-kawan yang deketin saya, "Oh, berani," kayak gitu kan. Jadi kalau emang cinta ya kan kadang teman-teman tuh konsul kayak gitu ya, aku ikutin aja bang gitu kan. Ya kalau Ya, emang ya. perjuangkan aja gitu kan. Itu adalah satu hak seseorang tuh memperjuangkan cintanya gitu kan. Dan dia perjuangkan beneran kayak gitu. Itu 2 bulan. Oke, Dan oke. dipikir mungkin sehari 2 hari kayak yang lain. Aku sendiri herannya, orang baru katanya pacaran 2 hari udah komitmen. Saya bilang kan cepet banget lu Ya. bangun komitmen pada orang yang kita ketemu aja belum kayak gitu kan. Loh, karena kalau dalam idealnya bagiku kita mengiyakan seseorang tuh paling cepat 3 bulan. 3 bulan, betul, betul. Ya, untuk mengiyakan kalau seseorang tuh memang bisa jalan bangun relationship. Betul, betul. 3 bulan Ya, baru. udah banyak hal yang kita tahu lah ya, walaupun ditipu atau gimana, tapi udah kegambar nih. Tuh. Kalau bicara nominal nih, Gendis, yang paling fenomenal sampai berapa sih nominalnya si love scammer ini? Ada yang sampai ratusan juta, Bang. Anjay, serius? Iya. Itu Ini itu udah kopi darat, udah ketemu virtual. Maksudnya dalam dunia nyata gitu. ada yang nggak Apa belum juga? ada yang belum Gila, ketemu. gila, gila. Yang Bisa satu di luar begitu. negeri, yang satu di Indonesia. Oke, oke. Gila. Ratusan juta. Iya. Iya, ngerti duitnya banyak. Terjual, mobilnya terjual, nggak cuma 1,25 juta rupiah, bang, nggak cuma 100.000. Itu namanya orang belajar jadi scammer. Itu. Oke, oke, oke. Temenku Ini si aja korban, dia si korbannya sampai jual rumah, jual mobil. Ya, Wow, temen Wow. aku itu sampai habis 70 juta. wow. Dia akhirnya nikah siri, cuma bertahan 5 bulan. Hmm, Karena ya namanya udah nikah kan beda. betul, betul. Dia namanya scammer tuh ya tetap jadi scammer. Dia udah nikah juga Dia target on mission aja ya kan, sampai misinya tercapai kan gitu. iya begitu. Mungkin keuangannya nggak sebanyak yang dia harap. Akhirnya dia mencari target lain kayak gitu. Berarti ini bisa dibilang perkara yang serius ya, Gendis ya. Bukan hanya sekedar iseng-iseng belaka ya. Malah menjadi profesi, bang. Iya, maksudnya sampai profesional gitu. Ya, ada gini ya temenku, dia 3 kali kena itu karena dating online. Awalnya dari dating online, Oke, oke. kemudian turun ke WA ya. Ya di aplikasi itulah ya. Itu 3-tiganya itu adalah polisi. Dan Korbannya. Iya, sebagai polisi, Wow. bukan korbannya, pelaku. Oh, oke, oke, sebagai polisi. Oke. Korbannya satu, temanku satu ini yang orang Jawa Timur. Oknum polisi. Oke. Iya, oknum Oke. polisi. Kemudian Oke. dia kan cerita gitu. Terus aku ada temen juga dia pernah di penjara. Dia cerita kayak gitu tuh profesi loh, kerjaan di penjara. Maksudnya gimana? Di penjara emang kayak gitu, daripada mereka nongkrong-nongkrong kayak jelas. Dikasih pekerjaan Oke. lumayan buat beli ayam goreng katanya gitu. Oke, oke. Pura-pura disuruh menjadi, misalnya gini bang, ada di telepon kayak gitu ya, kayak modus ada anak saudara laki-lakimu kecelakaan kayak gitu kan, terus nanti begini terlibat di IGD, terlibat narkoba dan sebagainya gitu ya, terus nanti diperas kayak gitu kan. Kalau yang Oke. scammer kayak gini, karena dia masuknya lewat dating online, berarti kan orang cari jodoh. Betul. Dia Betul. nggak ada 2 minggu bang udah mengatakan akan menikah, akan melamar ke rumahmu.
Kayak gitu Mbak. Nggak ada 2 minggu. Nggak make sense ya. Oke. Jadi gini, Mbak, nggak cepet banget, tak yakin gitu. Saya bilang kan. Ya dia serius banget kan Dek gitu. Bukan serius, nggak seriusnya 2 minggu loh kayak gitu. Kalian belum 2 minggu, ketemu video call. Kok bisa sih? Terus dia sering tuh, Dek maaf ya kalau aku dia telepon aku itu, maaf ya Dek lagi ada telepon. Tadi udah telepon Kak. Sekarang udah telepon lagi, belum ada 2 jam. Iya sering banget dia nelfon aku kayak gitu kan. Oh berarti sering ya? Iya bisa 5 kali sehari Dek gitu kan, lumayan lah buat temen ini gitu. Ya lumayan, tapi kok saya agak bertanya-tanya kayak gitu kan. Kayak nggak ada kerjaan ya Mbak gitu kan. Maksudnya orang kalau kerja masa telepon terus sih kayak gitu kan. Iya. Ya, tapi dia teleponnya di kantor loh Dek, di kantor polisi. Kok tahu? Ya dia video call dia tunjukin apa kayak pintu seragam. Nah itu dibilang temennya di penjara, ya emang di setting gitu, ruangan itu di setting seperti kantor polisi, padahal itu penjara. Oke. Gila ya, serius banget itu udah profesional banget. Dari satu korban misalnya Bang, mereka berkelompok kan, bisa berempat. 1 juta aja. Iya. Seminggu dapat 10 juta, duit tuh Bang. Iya, duit tanpa harus ngapa-ngapain, cukup cuap-cuap, lalu ngerayu-ngerayu. Ya. Oh, berarti seserius itu ya. Itu kan pernah menarik, namanya bisa dilihat di TikTok, Bang Romi Indra. Oke. Polda Lampung. Oke. Itu beliau tuh dijadikan, wajahnya kan ganteng gitu. Beliau tuh videonya sering dicomot untuk jadi mereka punya konsep bagaimana video call muka mereka yang bukan asli itu tuh yang ganteng tuh muncul. Oke. Iya kan iya kayak fake AI gitu lah ya. Oke. Itulah, mereka pakai teknologi. Deepfake. Ya, gila ya sampai pakai teknologi kayak gitu. Oke, ngerti. Berarti memang seserius itu pekerjaannya kalau udah sampai pakai deepfake segala. Ya, profesional kan? Dan ini orang-orang yang Gendis kenal secara personal ya. Maksudnya beberapa korbannya gitu ya. Iya. Ada yang kenalan di TikTok. Kemarin bertiga itu TikTok, yang cowok 2. Berlima. Kami sekomal. Cowok juga jadi korban. Kalau cowoknya jadi korban, modusnya si cewek kayak gimana? Iya diporotin Bang, mintain duit aja gitu. Berusaha dong Bang. Oke. Dengan memakai wajah cantik juga si deepfake itu, atau memang ya ala kadarnya juga oke lah ya. Kadang kalau cowok ke cewek kan agak beda gitu ya, karena dia pakai nafsu. Iya, physically. Berarti hal ini di Komal TikTok sendiri yang Gendis tahu, hal ini udah berapa banyak makan korban? Kalau di ini 10 lebih. Kemarin kan yang tadi di ini ya di lingkup 01 itu hampir semua serikandi. Di luar 01 ada berapa? Oh ya? Itu yang ada. Hampir semua. Nah, iya. Semurah itu Serikandi 01. Berarti perempuan kesepian kali ya. Ada yang bisa jadi. Ya, itu kan variabel banyak ya. Iya. Dan rata-rata kalau si cewek ini dia single atau memang single mom atau gimana rata-rata? Atau yang dia akui lah, yang dia akui. Ada yang single mom. Ada yang istri orang. Ada istri orang juga, tapi dia permainannya kayak gitu ya. Oke. Ya mungkin lebih nantang Bang. Berarti ya, salah ya. Istri orang, laki orang itu lebih nantang. Pasti. Cuman dengar ya. Gini Bang, aku dengar. Jadi mereka tuh punya komunitas.
Oh, ada Mereka punya komunitasnya komunitas. juga, buset. Dan Oke. mereka ada komunitas khusus untuk ngerayu bini orang sama ngerayu laki orang. Dan Anjay. itu ada ininya apa fee-nya, insentifnya itu lebih yang kayak gini-gini. Yang gangguin keluarga orang. Hmm. Oke. Gila ya, terstruktur banget ya. Secara organisasi. Ya mungkin mereka perlu untuk perlindungan profesinya. Bisa jadi. Berarti kita bisa bilang bahwa hal-hal asmara yang terjadi kadang nggak real ya. Maksudnya nggak organik ya. Apalagi yang terlalu mudah. Apa gimana mengidentifikasinya deh di awal-awal? Pertama tadi Gendis cerita sering nelfon. Itu agak sedikit tanda tanya tuh kita harusnya kan gitu. Terus apalagi indikator-indikator yang bisa kita ya buat prevention lah untuk pencegahan. Jadi ada selalu kosakata yang sering diulang tadi. Namanya dia memang menerapkan. Oh, Kalau oke, kalau hipnoterapi. dalam psikologi ya, orang-orang awam Ya. mungkin nggak nyadar kalau itu sebuah pola. Betul. Tapi kebetulan dia mungkin ketemunya aku kayak gitu loh. Iya. Itu disebutnya apa? Kenapa saya Subliminal bertahan? message. Kenapa aku bertahan sama dia? Karena ada banyak hal yang aku justru belajar dari dia kayak gitu. Betul. Ya itu tadi karena kita tahu dia sedang membiarkan supaya kita tahu endingnya kemana kan gitu. Terus at the end dia bubarnya gimana? Apa dia menyerah? Kalau di siapa? Kalau yang temen-temenku itu sih dia mundur teratur aja. Si pelakunya enggak, si pelakunya di saat nggak berhasil itu dia menunjukkannya seperti apa? Jadi kalau kita melakukan penolakan, itu kemudian ini mulai tidak bereaksi. Jadi kayak temanku itu mulai udah 2 kali mundur ya, teratur. nggak jadi. Dia mengatakan apa nggak bisa kayak gitu. Atau ketika dia bicara itu dikat. Jadi aku bilang kan, aku praktekin ke temenmu, kamu kan lagi target dia. Iya kak, kenapa? Jadi kalau dia ngomong, kalau misalnya ya, coba aja bedakan ketika kamu salah sama enggak. Dan itu tidak hanya pada satu temanku, beberapa temanku kemudian mereka membuat pernyataan, iya benar ketika kami itu, misalnya aku dan teman-temanku nyela, menyela, ini langsung off, pengaruhnya nggak masuk. Oke. Berarti semakin kita menyela pembicaraannya, dia menjadi buyar gitu ya. Jadi gini bang, biasanya dalam hipnoterapi itu kan ada namanya transfer energi ya. Kalau mungkin abang tahu namanya Reiki. Reiki, tahu. Dalam proses itu ada penolakan atau kan jadi barrier, jadi penghalang. Akhirnya nggak bisa masuk ke inti. Nah, Ngulang dari awal lagi. Ya. Atau dia energinya harus berlipat lagi karena dia harus lebih lama. Oke. Tapi si pelaku sudah membaca bahwa pola-pola itu yang dipraktekkan sama si calon korban ini akan membuat dia terhalang gitu ya. Sehingga dia harus memakai cara lain atau bagaimana? Ya kemudian dia mulai menarik uang pergi. Oke. Ganti. Ini belum bicara sampai berhasil ditransfer ya. Rata-rata yang Gendis tahu alasan rasional mereka pada saat mereka meminta itu untuk apa sih? Ya kalau ke aku minta pulsa. Kalau aku Hanya pulsa. Oke. Ada ya kalau itu ternyata memang ada yang minta tolong ya urusan bisnis. Dia meyakinkan kalau dia seorang pebisnis, orang yang Oke. Dia meyakinkan ya, gitu kan. Calon investor apalah segala macam ya. Dianggap kita menjadi mitra bisnisnya, menguntungkan dan seterusnya gitu-gitu ya.
bisa Hmm. terlilit ini ada yang harus segera dibayar, minta tolong kayak gitu, lebih kayak gitu kan. Karena udah ada rasa janji manis gitu tadinya. Oke. Jadi orang ini memang diperangkap sampai perempuan itu memang suka sama dia, sampai cinta. Baru dia Sampai kayak main-main. gitu. Baru dia main-main. Oke. Berarti dia bermain lewat empati juga ya, karena sudah berhasil masuk ke perasaan. Iya ya, Kak, tadi itu Bang, isinya dia mempengaruhi itu untuk ngambil uang, tapi untuk orang perempuan itu mencintai dia. Seorang itu kan Iya. memang lover kan, dia bermainnya di ranah perasaan. Iya, emang targetnya perasaan, betul. Iya. Karena Jadi kalau- karena dari situ akan lebih mudah disetir gitu ya. Orang kalau udah cinta mau dimintain apa aja mau dikasih. Nggak cuma Oke, pulsa, oke. rumah juga dikasihnya kayak gitu. Berarti Bahkan dari suaminya gitu loh. Iya, ada. iya, betul. Karena dia mendapatkan kebahagiaan di luar gitu ya. Oke. Nah, kalau tadi Gendis bilang mereka ini terorganisir lalu memakai cara-cara hipnoterapi, kita buktikannya mereka itu seperti apa? Apakah itu hanya sebatas analisa aja, atau memang ada beberapa kasus yang berhasil dibuktikan bahwa itu emang hipnoterapi? Nah, orang membaca hipnoterapi itu karena tahu psikologi. Karena Oke, aku kan biasa oke. menerapkan itu di siswa ya. Makanya ini Oke. udah ini ranahnya perbincangannya ini udah saya ini udah dituju nih kayak gitu. Jadi Oke, kalau orang bilang oke. apakah itu ada faktor magic ya gitu ya. Ya mereka menggunakan cara itu mempengaruhi batin. Oke. Kalau bagi orang awam ini sesuatu yang mistis, padahal ini ilmu psikologi gitu kan? Iya. Ada keilmuannya itu Karena sebenarnya. ya spesifik, betul. Jadi kalau Nah, bilang kan, Bang, mereka dukun itu kan dia selalu punya jampi-jampi. ya Nah, sering Mantra. kita dengar itu kata-kata yang sama. Seperti itulah. Jadi sering sekali dia Iya, mengulang hal iya. yang sama. Pengulangan ya. Maka cara mantra yang dipakai sama si hipnoterapis ini, pecahkan pengaruhnya. mantra yang dipakai pecahkan pengaruhnya sehingga dia ke distract dan harus memulai lagi atau menambahkan ritmenya menjadi lebih lagi effortnya gitu ya. Iya. Nah, orang-orang seperti ini mencari korbannya secara random atau memang sudah diselidiki dulu siapa dia? Kalau yang ku tahu itu sih kayaknya semuanya ditangkap aja loh. Tapi ada juga berarti mereka memang yang random. memilih. Mereka ada yang memilih. Jadi Iya. aku kan kenal ya. Aku kan kenal beberapa scammer yang ada di kalangan sinilah kayak gitu kan. Itu Oke. ada yang diantaranya saya tuh tidak dituju. Karena Hanya dipikir saya tahu. dan ada dua perempuan yang tidak dituju. Karena apa? Oke. Dua orang ini, saya tahu lah, bukan cewek yang bisa dimainkan, atau kalau nggak gitu, aku emang sering ini, aku tuh nggak punya apa-apa kayak gitu, santai aja. Aku tuh nggak punya duit, aku nggak Oke. punya harta, aku cuma kaya masalah. Oke. Kayak gitu aja. Tapi enggak, Gendis, kadang kan gini, ini pernah terjadi juga sama orang yang aku kenal ya. Dia pada saat itu nggak ada. Waktu itu kejadiannya cowok sama cowok sih ya. Minta tolong apa segala macam sampai akhirnya tapi berani ngutang, Gendis. Oke, dia sendiri di rekening nggak ada nih. Tapi dia sampai nelpon ke aku nih, ada duit nggak begini-begini, mau transfer begini-begini. Gitu, sampai nyari utangan. Bisa sampai di level itu kadang. Jadi kita mengusahakan buat dia. Cuman yang menarik sama apa? Ya itu tadi gini Bang, saya ada juga yang saya apa ya, memang menggerakkan gitu
gitu kan. Jadi kayak yang kemarin juga ada, jadi dia nyuruh untuk begini begitu gitu kan. Cuman kita kan, saya kan gini sama teman-teman, kalau masalah scammer saya mesti colek teman saya itu, yakin lo hubungan sama si A. Kenapa? Iya. Ya, gue ingetin aja, pakai rasional, logikanya tetap dipakai. Emang ada apa gitu? Enggak. Ya saya gini aja, sorry kak gitu kan. Saya kebetulan bukan perempuan satu-satunya mungkin nggak dia tuju. Kenapa? Ya yakin lah kayak gitu, kayak orang mana sih orang yang satu ini. Tapi kemudian terbukti itu ini ke beberapa yang dia tuju memang dia membuat permainan. Jadi ya intensitas ya bahkan secara nggak lama itu nggak ada seminggu, kayak cuma 10 hari kayak gitu udah oke, I love you udah gitu loh, kayak itu udah kita akan married, kamu tuh satu-satunya perempuanku, kayak gitu, gila gitu kan. Orang membuat komitmen untuk menikah kayak gitu. Jadi kalau bagiku jangan terlalu cepat. Kalau orang yang memang ingin benar-benar punya komitmen, dia akan melalui satu jalan yang natural. Banyak. Pasti dong. Jadi, pasti. Dan itu kopdar itu pasti salah satu yang diwajibkan sebelum komitmen terjadi. Dan selama itu nggak ada kewajiban masalah keuangan. Saya bilang itu. Benar. Laki-laki, benar. Minta duit sama perempuan, kalau aku udah palang merah aja. Cuman orang-orang udah main hati kan. Oh iya. Ada yang 2 hari flag, betul. Bang, udah bertekuk kan gitu, cepet banget lo bilang gila. Gila. Lagi hipnotis tadi, masalahnya di situ. Iya. Masalahnya di situ, benar. Ya ada ruang hampa yang dituju sama dia dan dia tahu ruang hampa itu diisi sama dia. Akhirnya mungkin ilmu yang dia punya dan yang dia pelajari itu mungkin udah banyak korban juga ya, sehingga udah ampuh gitu dan dia tahu kapasitas dia kayak gimana. Tapi kalau yang baru-baru belajar mungkin nggak langsung berhasil kan gitu. Tapi ada nggak nih mereka ini yang Gendis kenal masih di sekitaran Komal TikTok? Ada. Khususnya Komal politik. Ada. Gila. Tapi sudah mulai ini Bang, karena korbannya sudah mulai ini kan, saya mohon maaf kalau katakan ada yang mau speak up ya. Ada yang mau speak Oke. Ini kan bertempur juga loh ya, harus bertempur. Yang speak up itu akhirnya juga kena teror, kena ini gitu. Oh kan? Iya, pasti. Tapi bilang sama dia nggak usah khawatir, karena memang pada dasarnya mereka hanya menyasar psikologis. Apapun yang berhubungan sama dia tinggal di-blok, hindari semua percakapan. Speak up ini tujuannya kan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk mencegah korban-korban lain lagi gitu. Kita nggak perlu mention namanya si pelaku gitu, tapi si antara pelaku dan si korban kan tahu, sama-sama tahu, sehingga secara offline pun kita juga bisa bisik-bisik tetangga kan, kasar gitu. Tapi kalau konten-konten kayak gini nih, karena ini kan bakalan aku upload gitu ya di TikTok sama di YouTube, ya tujuannya itu supaya nggak terjadi lagi sama orang lain. Di aku sendiri ada kejadian tuh 2 kali. Sama cowok, tapi itu ya modusnya minjem duit segala macam, akhirnya nggak komit, lebih ke nggak komit deh, bukan hipnoterapi. Tapi pada akhirnya mereka tereliminasi sehingga yang nggak nongol lagi gitu, entah malu entah apa segala macam. Tapi nggak pernah nongol lagi di Komal TikTok. Sampai aku bilang, ya kalau mereka merelakan harga dirinya hanya dengan duit segitu, salah, karena terlalu murah. Lalu yang kedua, buat aku nggak ada ruginya, karena pada akhirnya itu justru membuktikan kualitas dia kan. Ketimbang kalau nggak ada kejadian seperti itu, mungkin saja ke depannya kita akan berurusan hal yang lebih besar sama dia, dan pada akhirnya yang dirugikan jadi lebih gede gitu. Jadi memang pertemanan di TikTok ini pada dasarnya semu ya, dalam artian semu, apalagi itu hanya masih sebatas TikTok doang, nggak sampai ke kopdar. Yang udah kopdar aja bisa terjadi kan gitu. Kalau memang ini orang sedari awal memang punya niat jahat, niat buruk, niat nggak baik.
beda cerita secara natural gitu ya, namanya hubungan tiba-tiba berantem atau gimana putus terus ya udah. Tapi kalau ini kan memang sudah ditarget sedari awal tapi pakai modus operandi percintaan. Nah ini yang menjadi concern besar yang memang harus digaungkan terus, karena hal ini ternyata seperti yang Genis bilang tadi sudah menjadi profesi yang profesional, bahkan terorganisir, terstruktur dengan sangat profesional kalau menurut aku gitu loh. Ya ibarat sampai nyeting studio, kurang profesional apa? Kalah YouTuber kan, kalah konten kreator Dapat banyak gitu. Masalahnya dapat banyak, bener. Dan ini kan sifatnya tak terikat ruang dan waktu. Orang bisa keliling TikTok, ketemu berbagai orang dari sudut Nusantara yang lain, apalagi sampai ke luar negeri kan nggak terbatas nih. Keluar negeri. Tidak hanya ini bang, tidak hanya scammer ini, nggak hanya orang Indonesia dengan Indonesia ya. Ada yang sering itu misalnya Indonesia dengan Pakistan, Aljazair kayak gitu ya. Banyak. Yang duitnya lebih banyak ya. Iya. Lebih banyak enggak juga sih bang, maksudnya gini bang. Itu bisa juga mainnya di trafficking. Oh, di trafficking pada akhirnya disuruh jalan, diberangkatin gitu-gitu ya. Ya. Gila. Aku kan pernah juga relationship dengan orang yang ini tahu. Kebetulan, tapi offline tuh bang. Jadi kita udah pernah ketemu offline, kemudian ada jalan gitu bang. Dan ya, saya dari situ aku kan perlu belajar ya seperti apa sih kebudayaan Pakistan kayak gitu kan. Oke. Dan di situ emang banyak cerita dari kawan-kawan sendiri bahwasanya percintaan antar ras itu dan bangsa itu memang tidak sedikit yang akhirnya terus scammer juga. Gitu. Yeah. Nanti ini mau diberangkatkan ya, bisa nggak bantuin tiketnya gitu. Akhirnya dia kayak yang kemarin yang tren itu kan yang di Sulawesi itu kan. Kayak gitu. Jadi gitu kan. Jadi sebenarnya sih kalau kita dengan Indonesia sama Indonesia aja masih banyak kasus kayak gitu untuk dengan menikah antar ras ya, antar benua itu jauh lebih beresiko lagi kayak gitu. Betul. Belum minusnya bahasa kan. Jadi ada tidak sedikit bang perempuan tuh udah mungkin kelepek-kelepek duluan ya logikanya ketika ketemu dengan orang luar yang memang jauh lebih tampan gitu kan. Betul. Aku ngelihat beberapa fenomena itu di orang yang aku follow ya. Aku nggak kenal sama dia, bukan temen juga, tapi aku follow. Akhirnya aku lihat tuh percakapan mereka sama orang asing. Orang asingnya 1, ceweknya bisa sampai 8. Kalau di Komal kan 9 tuh total, ya kan? Nah ini satu cowok dikerubutin. Mungkin ada potensi juga ke arah situ pada akhirnya, entah terjadi atau enggak, tapi mungkin berawal dari hal-hal kayak gitu kali ya. Misalnya padahal itu secara bahasa miskin loh bang. Jadi banget. Nah, jadi dia itu miskin banget. Relationship katanya hampir 2 tahun. Berarti lo udah pinter dong bahasa Urdu? Enggak. Lah selama ini komunikasi pakai apa? Bahasa tubuh. Enggak, pakai Google Translate. Oke. Pakai Google Translate selama itu tak pinter juga ngomong Urdu, dia juga nggak pandai pakai bahasa Inggris kayak gitu kan. Kebayang nggak kalau lu nikah kayak gitu kan? Iya, senaif itu udah ya, maksudnya udah di titik desperate sebenarnya sih kalau udah sampai di level itu. Cuman hanya berdasarkan fisik, lalu janji-janji manis mungkin ya. Iya, fisik yang video call yang di film deep fake. Iya. Jadi kalau teman-teman tuh pengen jodoh beneran, bang udah tahu punya suami kayak gitu. Iya. Ketemuan deh. Dating itu yang berbayar kayak gitu. Iya. Itu lebih aman. Kalau berbayar aja masih berkemungkinan dapat scammer loh. Dan pada akhirnya kan memang harus difinalisasikan ke dunia nyata kan, ke kopdar kan. Apalagi kalau kita bicaranya levelnya udah menikah, berarti kan sampai ketemu kedua belah pihak keluarga kan, begitu idealnya. Gak usah sama orang asing, sama orang sesama kita aja kan pasti idealnya seperti itu. Gitu. Harus kopdar. Jadi nggak tahu.
nggak tahu ini fenomena apa, tapi karena kita konsernya di politik TikTok, apa di komal-komal politik TikTok, dan ternyata banyak pelaku juga yang masih berkeliaran, lalu banyak juga korban yang belum berani speak up ya. Malu lebih ke situ, apalagi kalau dia berkasus masalah misalnya pornografi ya. Oke. Jadi ada ya sebenarnya udah nothing tulus ya kalau dia mau itu. Kayak gini Bang, aku sampai sekarang juga ada yang fitnah aku loh, masih dikejar juga aku nih. Oke. Ngapain gitu. Nah, hal-hal kayak gini udah pernah dibawa ke ranah hukum. Mereka gimana mau membawanya ke ranah hukum, sedangkan mereka hanya truk tidak transfer tanpa ada surat perjanjian. Iya. Tidak ada rekaman suara. Iya. Tidak ada chat sebagai bukti, dan itu pun kan gini, yang sifatnya audiovisual itu kan harus ada apa? Ya ke UU ITE jatuhnya. Enggak harus ada ini kan Bang, istilahnya apa namanya, yang dari forensik. Yang pasti kasus-kasus begini kasus mahal. Aku sendiri pernah ngurusin hal begini. Yang sifatnya bisnis malah itu ya, tapi karena transaksinya elektronik pada akhirnya masuknya kan ke UU ITE. Nah, kalau kita bicara UU ITE ini, awal pertama kali undang-undang ini digelar kan memang untuk meregulasi transaksi elektronik, kan begitu. Nah, tapi pada dasarnya, pada prakteknya ini kasus yang mahal, makanya sering disebut kasus orang kaya. Kenapa begitu? Udah rahasia umum deh. Kasus-kasus begini kalau pengen digulirkan harus ada uang dulu, gitu loh. Karena bicara forensik IT kan, lalu emang ada cybercrime khusus kan, sehingga levelnya tuh emang di sini kasus-kasus seperti ini. Makanya kalau bukan seseorang atau bukan duit besar atau bukan public figure, agak sulit kalau bagi orang biasa. Habisin waktu, habisin pikiran. Dan ngabisin uang juga secara operasional pasti. Iya. Jadi pada akhirnya mohon deh teman-teman, ini beruntung banget bisa ngobrol kayak gini. Semoga nggak ada lagi kejadian-kejadian begini. Kalau memang sedesperate itu sama pasangan, ya bener deh kayak kata Gendis bilang, main aja yang berbayar dating online ya. Silakan Gendis, udah di akhir acara, closing statementnya mau pesan-pesan buat yang lain juga boleh. Tapi ini cukup meresahkan sih. Iya, bagi teman-teman gini sih, apalagi perempuan ya. Kita boleh resah gitu ya mengingat seorang pasangan hidup atau ini ya yang single ya gitu. Misalnya carilah di tempat yang baik dengan cara yang terhormat, dan jangan kalahkan istilahnya harga dirimu hanya untuk sebuah kata bernama cinta yang masih belum pasti. Setuju. Katakanlah istilahnya seorang pria sejati, dia itu akan menjadi, bukan meminta. Betul. Jika dia meminta, maka dia sesungguhnya bukan pria sejati. Dia bukan lelaki. Jadi tunggu aja siapa pria sejati itu sebenarnya. Sabar, gak usah terburu-buru. Karena keterburuan itu ya hanya akan menghancurkan ya. Iya, sesuatu yang terburu-buru, tergesa-gesa pasti nggak baik. Iya, dan tetap dalam nilai-nilai yang dianggap luhur, misalnya wajib. Jangan tinggalkan hanya demi gara-gara cinta, karena cintanya sendiri belum terbukti, dan kita seharusnya kalau memang cinta itu sejati harusnya diuji. Wajib. Dan dibawa ke MK bila perlu. Dan kalau memang harus kehilangan, berarti memang dia bukan cinta sejati. Bukan jodohmu kan gitu ya. Nothing tulus kayak itu. Jadi harusnya begitu. Istilahnya besarkan mental aja. Dia bukan satu-satunya pria di dunia. Iya. Oke, terima kasih banyak Gendis atas waktunya. Semoga semua permasalahan ini, khususnya yang ada di circle kamu gitu ya, bisa belajar dari hal itu, walaupun nggak harus berharap lagi uang itu balik, tapi menjadi pembelajaran yang mahal kadang
supaya dia sendiri juga harusnya berani speak up untuk kedepannya. Semoga tidak ada lagi korban-korban baru. Bagi para pelaku, kurang-kurangin deh hal kayak gitu, karena sepandai-pandainya bajing meloncat pasti jatuh juga nanti. Karena secara bisik-bisik tetangga pasti nama kalian udah di-mention gitu. Nanti gini Gendis, kalau ada seseorang yang pengen speak up gitu ya, walaupun kita harus blurin mukanya atau hanya sekedar suara pakai fake account, boleh kita ngobrol di sini ya, supaya yang lain bisa dengar, lalu bisa kita upload dan bisa jadi pembelajaran buat orang lain. Thank you Gendis atas waktunya. Singkat kata, akhir kata, politik itu asik, asal jangan diusik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agam Black signing out. Thank you Gendis, bye.